Selamat sore, Mas. Semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide bisnis kami yaitu Kitchen Store. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami yaitu ada Charitia, ada Rosalin Selin, ada Maria Sedik, saya sendiri, ada Muhammad Rabi dan David Pamungkas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk produk kami sendiri ini singkatnya itu kami men-upcycle beberapa produk yang sudah tidak terpakai lagi, terutama di produk fashion ya. Jadi kami meng-upcycle produk fashion yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kami mendaur ulangnya menjadi produk atau barang yang baru. Dan untuk faktor penghambatnya ini sendiri, di dalam usaha ini kami seringkali melupakan keefektifan waktu, di mana banyaknya bagian yang menyebabkan proses dari operasional yang menjadi tidak efisien. Yang kedua itu, di dalam usaha ini kami juga membutuhkan banyak SDM sehingga cukup berpengaruh pada tingginya gaji operasional untuk karyawan. Dan yang keempat itu terdapat kurangnya pengetahuan mengenai pasaran. Dan di mana adanya daya saing yang kuat di pasaran. Dan untuk cara mengatasinya sendiri, kami itu membuat sebuah target di dalam pembuatan produk kami ini agar bisa selesai dengan tepat waktu sesuai rentan waktu yang sudah ditargetkan. Yang kedua itu kami membuat sebuah job text pada seluruh karyawan kami yang mempunyai skill pada bidang tersebut. Kami juga melakukan survei di pasaran agar kami bisa mengetahui dan merancang harga yang akan kami bandrol pada produk kami agar sesuai dengan keinginan konsumen. Yang selanjutnya kami itu membuat produk yang jauh lebih menarik dengan pemberian harga yang terjangkau, namun tetap produk kami itu tetap berkualitas. Yang selanjutnya, di dalam suatu bisnis itu tentu saja banyak kompetitor dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, bisnis kami ini sendiri tetap berjalan dalam ranah yang bersih dan tidak merugikan bisnis yang sudah ada. Yang selanjutnya itu perusahaan kami juga menerima pakaian bekas yang customer itu bingung mau dikemanain. Jadi oleh karena itu apabila dibuang dan berakhir di TPA atau di laut itu akan menyebabkan pencemaran mikroplastik. Sehingga kami bergerak di bisnis fashion yang sustainable dan limited edition ini agar bisnis kami itu berusaha mengurangi pakaian bekas dengan cara menciptakan pakaian baru atau produk-produk fashion lainnya yang baru seperti tas dan lainnya dari pakaian yang sudah ada tanpa harus membeli baru lagi. Dan bisnis kami ini juga menerima suatu donasi pakaian bekas yang sudah tidak terpakai lagi maupun yang masih layak dipakai untuk didaur ulang maupun di upcycle sesuai dengan keinginan customer. Jadi di dalam bisnis kami ini bisa request sesuai dengan keinginan customer menjadi barang yang lebih bernilai. Next. Berikut adalah produk atau jasa kami. Yang pertama, menggaungkan pembuatan kain dengan bahan ramah lingkungan seperti kain batik dengan metode tradisional. Yang kedua, mengolah dan mendaur ulang sampah kain menjadi barang yang bernilai seperti pakaian dan aksesoris. Yang ketiga, merombak pakaian yang tidak up to date menjadi selembar pakaian yang lebih modis dan lebih trendy. Yang terakhir, mengekspansi donasi baju bekas melalui promosi di sosial media. Next. Berikut adalah fitur dan fungsi. Yang pertama, menghasilkan produk dalam dunia fashion yang jauh lebih stylish dari produk sebelumnya dengan cara memodelkan kembali produk yang sudah ada. Yang kedua, mendaur ulang atau upcycle menjadikan itu sebagai hal yang bernilai tambah dalam menjaga kelestarian lingkungan karena tidak ada pakaian yang terbuang dengan sia-sia. Yang ketiga, memajukan kreativitas seseorang dalam menghasilkan produk baru yang tetap tidak ketinggalan zaman. Yang terakhir, bisa tetap memuaskan customer dengan menerima konsultasi dari perombakan model pakaian, tas, dan produk fashion lainnya. Next.
Dan selanjutnya ada key resources dan bahan baku. Key resources dari tenaga terdiri dari R&D division, sosmed dan marketing, dan volunteer for campaign. Key resources yang terdiri dari alat, terdiri dari mesin jahit, operasional perangkapan data, konsumen, sosial media, software for design, modem wifi, gadget atau gawai untuk operasional, tablet gambar untuk desain. Dan bahan bakunya terdiri dari kain dan bahan sisa, aksesoris pernak-pernik, perlengkapan jahit, manekin yang opsional, dan terdiri juga dengan organizer. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, Selim. Oh, masih ke mute. Sorry, masih ke mute. Berikut merupakan feedback grid yang telah kami sebar dalam bentuk G-form yang digunakan untuk kami mengetahui seberapa banyak orang yang tertarik dalam bisnis dengan konsep daur ulang seperti Go Fashion Store. Berikut merupakan prototipe poster dalam bentuk campaign poster. Produk dan jasa kami akan dipasarkan melalui sosial media, terutama Instagram, untuk kampanye mendonasikan baju bekas layak pakai kepada perusahaan kami yang untuk dibikin menjadi pakaian atau fashion item yang lebih bernilai. Next. Berikut merupakan contoh prototipe dari social media feeds yang akan kami tampilkan di sosial media kami. Prototipe produk yang kelompok kami sediakan berupa tas tote bag yang terbuat dari celana jeans kargo yang sudah dipotong lalu digabungkan, dijahit, dan desain menjadi sebuah tote bag. Hiasan ornamen diambil dari sablon baju bekas, dijahit sedemikian rupa membentuk ukiran kata music dan broken heart seperti ini. Ini adalah contoh dari prototipenya. Lalu next slide. Untuk sketch prototype ini merupakan contoh prototype yang sudah kami realisasikan seperti ini. Seperti ini produknya. Lalu konsep yang kami kembangkan dalam sistem donasi masih belum matang, namun kami berencana untuk membuat sistem pengisian melalui Google Form dan kurir yang kami kirim untuk mengambil donasi baju bekas dari customer. Proses desain yang akan kami terapkan dalam ini akan meminta pendapat dari klien dan brainstorming dari tim kami sendiri mengenai jasa untuk merombak pakaian atau upcycle. Next. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Sekian dan terima kasih dari Go Fashion Store.